Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali Allah pertemukan dalam kebaikan. Semoga istiqomah Allah pertemukan dalam kebaikan seperti ini. Allah matikan pula kita dalam kebaikan bersama dengan orang-orang yang baik. Di akhirat kelak semoga Allah kumpulkan bersama orang-orang baik, bahkan manusia terbaik. Allah kumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga tertingginya, surga Firdaus, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa azwajihi wa ahlihi wa dzurriyyatihi. Ya, semuanya mudah-mudahan amin. Supaya aman, Pak. Dan insya Allah sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Maka melalui mimbar panas ini bahaya ini Pak. Kalau saya menyampaikan yang salah ini bisa menyesatkan panjenengan utuh sotok ini. Maka saya katakan panas. Maka ini supaya tidak salah saya membawa catatan, saya membawa 3 kitab tipis-tipis ini sebagai referensi agar jenengan percaya. Soalnya ini karo konco dhewe niku wis angel. Karo konco dhewe niku angel dengan percaya iku. Gawane kitabe ae. Bukan saya yang bicara, saya hanya membacakan catatan-catatan di buku-buku proses saya dalam mencari ilmu maupun di kitab-kitab yang saya bawa ini. Begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga di 10 yang terakhir ini, yang malam ini kita masuk malam ganjil. Pinten Pak? 23. Semoga kita semakin bersemangat. Insyaallah ya. Insyaallah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saking semangatnya memasuki 10 akhir Ramadan itu syidda mizarahu. Jadi beliau itu mengecangkan apa nih? Ikat pinggangnya ini. Saking semangatnya. Beliau tidak sendiri menggerakkan dirinya sendiri, tapi beliau menggerakkan keluarganya, membangunkan keluarganya. Ono kalane sing lanang nangi bojo, nangi anake. Ono kalane sing wedok bojone sing nangi sing lanang. Ono kalane anake sing nangi. Ini kalau sudah terbentuk, masya Allah. Mudah-mudahan keluarga seperti ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, jadi rumah itu menjadi kapal yang akan berlayar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, kalau ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghidupkan 10 akhir Ramadan tidak membangunkan dirinya sendiri, tapi membangunkan keluarganya. Lah sing durung duwe keluarga, makane ta ndang rabi yo. Mudah-mudahan kita doakan semuanya. Amin. Ngoten ya, kabulkan. Oke. Berikutnya, saya ini menarik sekali ya. Saya lihat fenomena-fenomena ketika kaum muslimin memanfaatkan, menghidupkan malam-malam untuk mencari Lailatul Qadar. Saya pernah itikaf di Masjid Raudhatul Jannah Bebelegi itu. Itu lampunya tidak diterangkan seperti ini, Pak. Ya, tapi lampunya redup. Redup gak kayak warung kopi ngono ku mboten, ya tok wis redup terus
Gak ono ngopi. Niku napa? Tiang-tiang niku cuman kali. Jadi keadaannya salat, nek gak salat zikir. Tidak ada yang membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf. Yo gak ketok, Pak. Wong lampune redup. Ngoten ta? Kadang-kadang melihat temannya itu iki gasok nitik ya. Karena redup begitu. Tidak terdengar suara. Nah, yang kedua, lampunya ada kalanya di masjid itu lampunya terang seperti ini dan keadaannya ada 3. Ono sing salat, ono sing napa Pak? Set, gak mboten termasuk niku. Iku pelanggaran niku kok durung tangi. Nah, jadi ada yang salat, ada yang membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf karena terang. Terus yang ketiga itu ada yang duduk berzikir. Nah, cuman sayangnya ketika membaca Al-Qur'an itu dikeraskan. Pernah ada yang sholat berjamaah, sholat berjamaah lagi, dikeraskan suaranya. Padahal di situ banyak orang-orang yang duduk, ada yang sholat sendiri, ada yang duduk baca Quran, ada yang duduk menyendiri ya dengan berzikir. Semuanya itu punya hajat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai sesama saudara, ini malam-malam yang istimewa saudara. Malam yang sangat sakral, yang luar biasa. Semuanya bersemangat mencari sampai siangnya tidur. Kemudian ketemu malam itu, ayo kita jadikan malam ini sakral betul, hening betul. Agar munajat-munajat ini tenang, khusyuk, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan dengarkan, jenengan hayati. Dan saya sarankan pengurus masjid ini segera menindaklanjuti dan mengharapkan jamaah untuk menyampaikan sebagai tindak lanjut, sebagai action dari hadis ini. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Jadi saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf dan pundi? Masjid. Jenenge iktikaf itu kudu nang masjid. Ada lagi persyaratan, masjidnya itu ada nambah lagi masjid jami. Artinya masjid jami itu masjid yang sudah digunakan berkumpulnya manusia untuk mendirikan sholat Jumat. Itu jenenge masjid jami. Kalau masjid itu belum digunakan sholat Jumat, maka belum namanya masjid jami. Nah, dulu masjidnya itu di Masjid Nabawi. Dan beliau iktikaf. Fasami'ahum yajharuna bil qiraah. Ternyata beliau kemudian mendengarkan para sahabat mereka itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yajharuna bil qiraah, mengeraskan bacaan Qur'annya. Fakasyafa satra ya. Lalu beliau menyikap sutra ya kayak nang kene ngono apa iku? Tirai ya dah. Apa maneh? Serambu apa maneh? Wis korden wis bangsa ngoten niku lah. Beliau menyikap. Ada yang penting, ada yang diingatkan. Ini gak tepat ini. Ngono lho maksudnya. Akhirnya belum berikan nasihat. Waqol. Beliau kemudian berkata, ala inna kullakum munajin rabbahu. Langsung beliau berkata kepada para sahabat itu, yang ketika membaca Quran itu dikeraskan. Ingatlah, sesungguhnya setiap kalian itu orang yang bermunajat dengan Rabbnya, dengan Allah Azza wa Jalla. Yes. Kemudian lanjutannya, fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dan. Jangan kamu memperdengarkan suara bacaan Qur'anmu kepada sebagian yang lain. Wala yarfa ba'dukum ala ba'din. Jangan kamu mengangkat suaramu pada sebagian yang lain. Ganggu itu, Pak.
Pun jelas. Lah nek maca Quran di dalam sholat saja disuruh riri. Maca Quran di luar sholat menyendiri ketika itikaf di masjid peburu Lailatul Qadar saja disuruh liri. Cukup mendengarkan dirinya sendiri. Lah opo maneh sing nyetel murotal? HP. Lihat ta? HP. Opo malih kemudian HP-nya dibunyikan. Teng tong opo kono? Mbok nyetel apa kono tadiku. Monggo niki hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin biasanya teman-teman pengurus takmiran kalau sudah tahu kuat hadisnya ini langsung action. Dan ini sekaligus sebagai himbauan nanti malam dan seterusnya. Ngoten nggih? Halo? Bisa nggih? Jenengan bukan mentaati saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ini saya tunjukkan ke panjenengan semua. Boleh enggak apa-apa, ada yang sholat, ada yang baca Quran di luar sholat, ada yang zikir dan seterusnya, boleh. Karena itu keadaan sejak dulu pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis ini. Terus selanjutnya tadi beliau kan tak baca keseluruhan ya. Wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qiraati au qala fis sholati. Jadi enggak oleh mengeraskan bacaannya baik ketika baca Quran di luar sholat maupun ketika baca Quran di dalam sholat. Sehingga semuanya itu dipenuhi hajatnya. Dia sedang asik bersenandung cinta dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada perdebatan di antara para ulama. Kalau zikir itu zikir apa yang terbaik? Ya tentu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah itu kan, Allahumma inni afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu jenengan baca. Ada lagi ulama yang menegaskan lagi, di luar itu ada yang bacaan Quran yang terbaik. Kenapa? Karena asbab yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan malamnya yang sama dengan malam-malam yang lain menjadi malam luar biasa Lailatul Qadar itu karena dengan Al-Qur'an. Maka baca Quran. Ngaten. Lalu kemudian ada lagi para ulama itu ini yang paket komplit. Paket komplit. Yaitu 3 in 1. Cukup sholat. Berarti dia membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Dia memperbanyak zikir, memperbanyak doa di dalam sholatnya. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang yang kita kejar, yang kita terus upayakan, bukan sekedar mengkhatamkan Quran dalam sholat. Tapi cari ayat-ayat yang itu menggetarkan jiwa kita. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jenengan pilih. Yakin ada. Gitu? Ada tak? Ada Pak ya? Cari. Itu yang jenengan baca. Lah pendek tok setengah apa niku? Napa niku setengah napa? Setengah halaman. Mboten napa-napa. Jenengan ulang-ulang. Ini saya baca di kitab ini. Ini kitab pipis yang pernah saya gunakan ngaji sama Ustaz Taufik AB di rumahnya. Isok waktu itu karena di sekolah tidak masuk. Karena waktu pandemi. Jadi pandemi membawa barokah alhamdulillah. Kitab ini bagus sekali. Judulnya Mafatihu Tataburil Quran wan Najah fil Hayati. Jadi ada kunci-kunci dalam mentataburi Al-Quran dan kesuksesan dalam kehidupan. Mana Mas? Ayah belajar ini Mas. Itu di guru saya sekarang. Mas Ulul, anak ya guru. Alhamdulillah iso ngandani ngimami. Ada 10 kunci yang beliau tulis dalam buku ini, tak singkat ya. Ini ada beliau menyebutkan sholah. Maksudnya adalah kalian jadikan qiraah Al-Quran itu di dalam sholat. Kemudian ada satu lagi adalah tikror. Maksudnya apa? Diulang-ulang. Jadi surat yang pendek, kalau mau panjang, betul napa nih jenengan hafal? Pilih yang menggetarkan hati, masya Allah. Kemudian, ayo kita, kalau sholat berjamaah itu kan nggak bisa lama-lama kan. Jadi imam itu tersandra oleh makmum sebenarnya.
Kenapa sholat tarawih iku? Wis ta, engko nek suwe mesti makmume gremeng. Dadine gak esok suwe. Ya wis, makane ya wis sampeyan sing imami Mas. Ya. Kalau kita betul-betul itibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam ketika beliau sendiri tidak berjamaah itu, rukuknya lama, Pak. Selama apa? Selama orang membaca 50 ayat Al-Qur'an. 50 ayat Al-Qur'an itu seperti juz. Sepertiga juz itu, sepertiga juz kalau dibaca tartil itu memakan waktu 10 menit sampai 15 menit. Katakan 10 menit lah. Itu dikupas di buku ini, Ini Tauji Ruqyah ini. Bagus sekali. Jadi buku ini nasihat, yo opo awakmu nek salat itu aja sekedar salat. Yo opo salat iso khusyuk. Kalau baca Quran iso gemetar hati dan seterusnya, ya gitu. Lah, itu beliau rukuknya lama, Pak. Loh, yang dibaca apa? Yang dibaca yang seperti kita baca. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tidak sekali beliau membaca, diulang-ulang. Itu ada kenikmatan yang luar biasa, Pak. Menurut riwayat Tabrani, ini hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika orang itu sholat berdiri, itu dosa itu ditaruh di kepala sama di pundak. Begitu ruku, Allah jatuhkan. Bagi hamba-hamba yang berburu Lailatul Qadar, butuh-butuh ampunan Allah, apakah tidak menikmati saat-saat Allah menjatuhkan dosa-dosa kita itu? Kenapa antum segera mengangkat kepala? Nikmati itu. Dan itu meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Lama sekali. Saya pernah ngikuti ini, Pak. Ini bukunya dari Prof. Ali Aziz, barangkali ada yang pernah ngikuti, namanya 60 menit terapi sholat bahagia itu. Sama ternyata itu kalau bisa ruku itu sing tenanan sesuai dengan petunjuk Rasul. Tek loro pancene, Pak. Pencet itu, Pak. Loro itu. Terus yang lama enggak apa-apa. Itu nanti insya Allah akan sehat itu. Enak rasanya. Lah, sujud juga begitu, Pak. Sujud itu selama itu. Apalagi sujud. Kenapa? Kondisi puncak penghambaan seorang manusia kepada Allah. Sujud. Puncak. Kali Ibnu Taimiyah hanya mengatakan itu. Saya baca di buku Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Madarijus Shalihin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu luar biasa itu. Sujud itu puncak ketawaduan seorang manusia di hadapan Allah. Luar biasa ya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngendikan aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi fa huwa sajidun faghfiru du'a. Kondisi sujud itu terbaik. Gerakan sholat berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk dan tersujud. Sujud itu yang terbaik, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu seorang hamba sangat dekat dengan Allah, maka perbanyak doa. Jangan bagi. Misalnya jenengan sholatnya itu 4 rakaat, ya kan? Di sujud yang pertama, jenengan doakan orang tua. Banyak doa orang tua. Masa nggak bisa bergetar, nggak bisa menangis mendoakan orang tua yang telah melahirkan kita? Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada keduanya. Anishkuri wali-walidai kata Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa? Kehormatan orang tua. Nangis kita mendoakan orang tua. Masa gak nangis? Bisa Pak ya? Bisa insyaallah. Jangan lupa kemudian nanti mendoakan guru-guru. Melalui guru-guru itulah kita bisa. Dulunya tidak bisa apa-apa. Kemudian di sujud yang kedua mendoakan anak. Ya Allah, ini harapan kita, investasi kita. Demi Allah, harta kita ini tidak bisa mengalahkan harta yang berupa anak yang solih dan solihah. Saya itu jabatan, udah nggak ada apa-apanya. Makanya pentingnya kita punya anak yang solih dan solihah, kita berdoa. Sebagaimana doa yang terbaik dalam Al-Quran, doa ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan ulang saking berharapnya. Dan ulang-ulang begitu besar harapannya. Loh ngaten, Pak. Kemudian terus sampai jenengan salam. Itu bisa jenengan salat 2 rakaat saja, itu bisa 45 menit. 2 rakaat. 30 menit. Masya Allah. Dan enak rasanya di hati itu. Enak.
Kita tidak ingin dipuji oleh siapapun. Kita ingin menikmati berburu Lailatul Qadar. Sehingga bacaan Quran dalam sholat, zikir, kemudian doa-doa di dalam sholat. Dan itu yang disenangi oleh beberapa para ulama dahulu. Utsman ibnu Affan itu mengkhatamkan Al-Quran 1 rakaat dalam sholat witir. Allahu Akbar. Utsman ibnu Affan mengkhatamkan Quran sholat witir dengan hafalan dari kan 1 rakaat. Masya Allah. Begitulah. Kemudian beliau wafat ketika sedang membaca Al-Quran dan sedang puasa waktu itu. Digeruduk oleh para pemberontak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, bagi keluarga saya, istri ada di sini, 2 anak saya ada di sini, bagi tetangga, Pak Mujahin ini tonggoku, pasar kanan kiri, terus kuwabe dulur-dulur semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang salah, monggo nanti saya diingatkan dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan salat witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.